Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dhamir mustatir wujuban, yaitu pada 4 tempat sudah kita bahas. Dan juga kita sudah singgung matan dari mustatir jawazan. Mustatir jawazan. Kemudian kita bahas syarahnya. Ya, mudahnya mustatir jawazan itu dia adalah yang ditakdirkan huwa atau ditakdirkan hiya, itu dia jawazan. Itu mudahnya ya. Karena nanti ada pengecualian juga, ada yang ditakdirnya huwa tapi wujuban. Ada yang huwa tapi wujuban. Ya, ini secara umum, secara kebanyakan, secara global. Kalau takdirnya huwa atau hiya berarti itu dia jawazan. Wa qala asy-syarihu hafidhallahu ta'ala dhabitul mustatiri jawazan, ketentuan sembunyi secara boleh. Ya, namanya aja jawazan boleh. Berarti apa? Boleh sembunyi, boleh nampak. Ya, maksud nampak di sini yaitu annahu alladzi yahillu adh-dhahiru mahallahu, bahwasanya yang isim zahir dapat menempati kedudukannya. Yahillu dapat menempati mahallahu, kedudukannya. Jadi isim zahir bisa menempati kedudukannya. Ya, mudahnya nanti juga dicontohkan. Kalau ana berikan contoh Zaidun jaa, Zaidun jaa, Zaid telah datang. Ya, Zaid mubtada, jaa dia fi'il madi. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Jawazan atau wujuban? Jawazan, boleh dia di situ karena bisa nampak. Yaitu maksudnya apa nampak? Isim zahir bisa menempati kedudukannya. Bisa kita katakan jaa Zaidun. Jadi fa'ilnya bisa isim zahir. Wadhalika kadzamiril mustatiri, dan demikian itu seperti dhamir mustatir fi qaulika pada perkataanmu Zaidun qama. Zaidun apa i'rabnya Zakaria? Zaidun apa i'rabnya? Mubtada ahsan. Masyaallah. Qama sebagai apa? Khobar. Ya, jumlah fi'liyah. Dan dia fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya apa, Habli? Habli, huwa. Jawazan wujuban? Jawazan ahsan. Fa inna fi qama domiron. Lihat nih, ana mau tanya. Fa inna fi qama domiron. Dekta apa i'rab domiron? Maf'ul bih. Fi'ilnya mana? Inna fi'il. Qama, emang qama dia butuh maf'ul bih? Enggak butuh dia. Berdiri udah berdiri. Ayo. Aduh, gimana ini? Masa inna fi'il? Inna apa inna? Ini isim fi'il atau huruf? Inna. Inna isim fi'il atau huruf inna? Huruf. Ahsan alfi. Inna itu huruf. Fa inna fi qama dhamiran. Tadi apa dhamiran i'rabnya? Maf'ul bih. Apa i'rab dhamiran azam? Isim inna. Ahsan azam. Barakallahu fiik. Dhamiran apa? Isim inna muakhar. Fi qama itu dia khobar inna muqaddam. Gimana ini, Dekta? Muraja, Dekta. Yusuf, mustatiran apa ya?
Domiran kan tadi isim inna muakhar. Terus mustatiran apa? Apa gitu? Hah? Mudhof. Sejak kapan? Mudhof. Ditanwin. Alfi, tadi Anda dengar kayak Alfi tahu apa mustatiran? Naat ahsan. Mustatiran apa? Naat. Jawazan. Jawazan i'rabnya dia adalah maf'ul mutlaq, ya. Jawazan i'rabnya maf'ul mutlaq ya. Jawazan, ujuban, ya begitu gitu. I'rabnya apa? Maf'ul mutlaq. Oke, kita lanjut. Fa inna fi qama dhamiran mustatiran jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala Zaidun. Maka sesungguhnya pada fi'il qama di dalamnya terdapat dhamiran yang tersembunyi. Secara boleh takdirnya huwa ya'udu ala Zaid, kembali kepada Zaid, ya ma'ruf Zaidun qama. Wad dalilu ala anna istitarahu jaizun, dan dalil atas bahwasannya sembunyinya itu boleh. Apa dalilnya? Anna dhahira yahillu mahallahu. Dalil atas bahwasannya sembunyinya domir huwa pada fi'il qama itu boleh. Dalilnya adalah anna dhahira, bahwasanya isim zahir yahillu mahallahu, dapat menempati kedudukannya. Bisa dikatakan, taqulu, kamu katakan, Zaidun qama abuhu. Tuh, abu bisa dia sebagai fa'il dan dia isim zahir. Berarti isim zahir bisa menempati kedudukannya. Oleh karena itu dikatakan jawazan. Sembunyinya boleh, bisa sembunyi, bisa fa'ilnya isim zahir, bisa fa'ilnya domir yang sembunyi. Bisa fa'ilnya isim zahir, bisa fa'ilnya domir yang sembunyi. Wa yastatiru ad-domiru jawazan fi mawadhi'a. Dzakara al-musannifu minha mawdi'aini. Wa yastatiru ad-domiru jawazan, dan tersembunyi domir secara boleh itu banyak tempat. Pada banyak tempat. Dzakarul musannifu minha, penulis menyebutkan sebagian darinya, yaitu 2 tempat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah fil mudhari'il mabdu'i bil ya'i, pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ya. Nah, dah ini mudah saja dia. Antum jumpai fi'il mudhari' diawali dengan ya, maka ada kemungkinan dia terdapat domir mustatir jawazan takdirnya huwa. Kenapa ana bilang ada kemungkinan? Karena di sini jawazan. Bisa sembunyi, bisa fa'ilnya isim zahir. Maka antum lihat setelahnya, ada gak isim zahir yang marfu? Kalau ada, berarti itu fa'ilnya. Kalau tidak ada, baru di dalam fi'il tersebut ada domir mustatir yang dia sebagai fa'il. Ya, jadi tempat yang pertama itu pada fi'il mudhari yang diawali dengan ya. Ya, ini udah, pokoknya diawali dengan ya, cukup antum lihat setelah fi'il tersebut ada isim marfu gak? Kalau ada berarti ya itulah, berarti fa'ilnya isim zahir. Kalau tidak ada maka fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi di dalamnya secara boleh. Domiran mustatiran jawazan. Contohnya Zaidun yaqumu. Lihat di sini ada ada fi'il mudhari yang diawali dengan ya. Yaqumu. Setelah yaqumu tidak ada isim di situ. Apalagi isim marfu. Maka di sini dapat kita pastikan bahwa di dalam yaqumu terdapat domir mustatir takdirnya huwa, dan dia adalah fa'ilnya. Wasani, dan yang kedua fil mudhari'il mabdu'i bitta'il ghaibati. Lihat itu. Bitta'i lil ghaibati di situ. Bitta'i lil ghaibati. Dikasih ketentuan taknya lil ghaibah.
Nahu hindun taqumu ay hiya. Tempat yang kedua adalah pada fi'il mudhari yang diawali dengan ta. Tapi ingat, tak banyak dia di situ. Ada ta lil mukhatab, ada ta lil mukhatabah. Maka ta di sini dimaksud adalah lil ghaibati. Untuk yang dibicarakan perempuan, ghaibah. Jadi ingat tuh, dilihat konteksnya. Gimana alur kalamnya, alur kalimatnya, itu menunjukkan apa. Dan sudah kita contohkan banyak di pertemuan sebelumnya tentang hal ini, yaitu perbedaan yang domirnya anta dengan yang domirnya hiya. Yang tentang Faruk anak tanya tatawaddau ya. Ada yang tatawaddaunya dia anta tergantung konteks, ada yang tatawaddaunya dia hiya tergantung konteks. Misalnya coba anak tanya habli. Coba antum tentukan ini ya. Anak buat contoh. Habli tadrusul ana kitaban nahwi. Makal ukht. Antum ada saudari? Hah? Punya saudari gak? Punya. Wahia tadrusu fil madrasati. Kan di situ sama-sama tadrusu. Tadrusu yang pertama itu dia domirnya apa? Anta. Ahsan, berarti fa'ilnya anta. Domiron mustatiran jawazan atau wujuban? Wujuban, takdirnya anta. Ahsan, barakallahu fiik. Wahia tadrusu fil madrasati, dan dia tadrusu. Di sini dia terdapat domir apa? Hah? Tadrusu fil madrasati. Hiya ahsan. Dan dia sebagai fa'ilnya ya, domir mustatir, berarti apa? Jawazan atau wujuban? Jawazan. Berarti dilihat konteksnya tuh. Tempat yang kedua ini pada fi'il mudhari yang diawali dengan ta tapi lil ghaibah. Contohnya hindun taqumu ay hiya. Kemudian wa qawluhu wa la yakunul mustatiru, dan tidaklah terjadi mustatir ya. Kalau kita lihat matan biar sempurna. Wala yakunul mustatiru illa dhamira raf'in imma fa'ilan aw naibal fa'ili. Di sini faedah. Dan tidaklah terjadi domir mustatir kecuali domir rafa'. Jadi domir mustatir hanya terjadi pada domir rafa'. Imma fa'ilan, entah dia sebagai fa'il, aw naibal fa'ili, atau sebagai naibul fa'il. Kemudian kata pensyarah hafizallahu ta'ala, ammal fa'ilu fa jami'u ma taqaddama amthilatun lahu. Adapun fa'il, maka semua apa yang telah lalu contoh-contohnya untuknya. Jadi fa'il contoh-contoh yang tadi itu sebelumnya. Wa amma naibuhu, adapun naibul fa'il, contohnya ini diberikan oleh pensyarah. Zaidun duriba. Zaidun duriba, maka pada duriba dia adalah fi'il mughayyaru sigha, fi'il mabnil majhul, di dalamnya terdapat naibul fa'il. No, domir mustatir takdirnya huwa, dan dia sebagai naibul fa'il. Bidommi awalihi ay huwa. Wa anta tukramu, maka di sini dia sebagai naibul fa'il. Dan dia domir mustatir takdirnya anta. Ya, pokoknya kalau antum jumpa domir mustatir, baik wujuban ataupun jawazan, ya di sini diberikan contoh yang jawazan, Zaidun duriba, dan juga diberikan contoh wujuban, anta tukramu. Berarti apa? Domir mustatir baik jawazan ataupun wujuban, maka itu dia adalah domir rafa, entah fa'il atau naibul fa'il. Masya Allah. Bentar ya, anda mau ke toilet ini. Kok baru seruput satu kopi langsung mau buang air besar. Mau ke toilet, bisa ke toilet, biar nanti pas kita mulai nggak ada lagi di sini. Yang mau buat minum?
Ini masih lanjut kan? Bismillah. Lihat semua bukunya. Bismillah. Tadi itu tentang domir mustatir sudah kita selesaikan, baik yang wujuban ataupun jawazan. Kemudian diakhiri dengan faidah, apabila kita jumpai domir mustatir baik wujuban ataupun jawazan, maka dia adalah domir rafa, entah dia fa'il ataupun naibul fa'il. Sebenarnya kemudian kita akan lanjut ke jenis domir yang kedua, yaitu domir bariz. Baris artinya nampak. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal barizu ma lahu suratun fil lafzi. Lihat di situ matanya. Bariz dia adalah ma lahu suratun fil lafzi, yang memiliki bentuk di dalam lafaz. Ya, nampak dia. Ada bentuknya. Terucap. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin, dan dia terbagi menjadi dua. Domir muttasil dan domir munfasil. Dan ana rasa ini insyaallah sudah sering kita lalui ya, baik dalam buku Muhtarat, Tuhfatul Ushobiyah, dan juga ketika kita belajar baca kitab dari kitab-kitab nanti setelahnya, usul min usul, kemudian syarah aqidah wasitiyah, syarah qadul fiqhiyah, syarah kasyfus syubhat, sudah sering kita lalui, kita jumpai. Domir baris dia adalah domir yang memiliki bentuk dalam lafadznya, dan dia terbagi menjadi dua, yaitu muttasil dan munfasil. Khalil, apa arti muttasil? Bersambung. Munfasil? Terpisah. Yaitu mudahnya. Kemudian didefinisikan oleh penulis, dan ini juga definisinya udah antum lalui di Tuhfatul Ushobiyah, beda dikit saja lafadznya. Fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqa'u ba'da illa kata'i kumtu wa kafi akramaka. Maka domir muttasil huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu, dia adalah yang tidak dibuka dengannya ucapan. Jadi ucapan tidak dibuka dengannya. Gak bisa dimulai dengannya. Tidak bisa dimulai dengannya. Coba, kumtu, bisa gak tukoma? Ada gak orang Arab ngomong tukoma? Gak ada tukoma. Ka akroma, ada gak ka akroma? Gak ada. Misal antum ingin menyampaikan, saya telah menulis tu kataba, ada enggak tu kataba? Enggak ada. Maka itu adalah domir muttasil, karena tidak dibuka dengannya ucapan. Mudahnya ucapan tidak dibuka dengannya. Dan juga wala yaqa'u ba'da illa, tidak jatuh setelah illa. Ya, jadi kalau ada illa, enggak bisa dia jatuh setelahnya. Wa maqama illatu, nggak bisa. Wa maqama illatu, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Wa maqama illatu, nggak ada. Wa ma akrama illaka, tidak ada yang memuliakan kecuali kepadamu. Wa ma akrama illaka, itu dia tidak bisa, maka karena tidak bisa, dia adalah domir muttasil. Jadi domir muttasil adalah walladzi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqa'u ba'da illa kata'ikum tu wa kafi akramaka. Mudah insyaallah? Mudah ya? Ya, antum bisa buka Muhtarat itu. Ya, domir muttasil. Dia ada yang muttasil rafa, muttasil nasab, muttasil jar, muttasil rafa, muttasil nasab, muttasil jar. Muttasil rafa yaitu contohnya seperti darabtu, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna. Muttasil nasab ya seperti akramahu, akramaha, akramahum, akramahunna,
akromaka, akromaki, akromakum, akromakunna. Itu muttasil nasab. Muttasil jar, siapa yang bisa berikan contoh muttasil jar? Ayo. Siapa yang bisa berikan contoh muttasil jar? Dekta, bagaimana contoh muttasil jar? Jadi kan muttasil rafa udah anak kasih tahu tuh. Dorobtu, dorobtu ma dorobtum, dorobti, dorobtu ma dorobtunna, dorobtu, dorobna. Muttasil nasab, akromahu, akromahuma, akromahum, akromaha, akromahuma, akromahunna, akromaka, akromakuma, akromakum, akromaki, akromakuma, akromakunna, akromani, akromana. Muttasil jar gimana? Ada ingat gak? Ayo, gimana muttasil jar? Ada ingat? Nah, dibuka. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Itu dia muttasil jar apabila bersambung dengan huruf jar. Dimuroja lagi. Ingat gak ana pernah bilang ke antum, dimutkinkan mukhtarat karena itu dibuat mudah. Bener gak? Ana pernah bilang gak ke antum seperti itu? Kemudian yang kedua adalah munfasil. Huwa ma yuftatahu bihin nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Dia adalah yang dapat dimulai dengannya ucapan. Jadi ucapan bisa dimulai dengannya. Ya, ana, adhabu, ana, tawilun, huwa, mudarrisun, anta, talibun. Tuh, itu dia semua adalah domir munfasil. Karena ucapan bisa dimulai dengannya. Wa yaqa'u ba'da illa, dan bisa jatuh setelah illa. Wa maqama illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali saya. Wa maqama illa anta, tidak ada yang berdiri kecuali kamu. Itu dia domir munfasil, bisa jatuh setelah illa. Jadi kalau antum jumpa domir dia ucapan bisa dimulai dengannya dan bisa jatuh setelah illa, maka itu adalah domir munfasil. Contohnya ana, taqulu ana mu'minun. Itu dia bisa memulai ucapan, ya, ucapan dimulai dengannya. Wa maqama illa ana, bisa jatuh setelah illa. Sekarang lanjut ke syarah. Wa qala syarihu hafidhallahu ta'ala qauluhu ma lahu suratun fil lafzi. Ya, antum lihat itu di matan al-barizu ma lahu suratun fil lafzi. Dia ada yang memiliki bentuk di dalam lafadznya. Ai annahu yadhharu fil kalimati nutqan wa khattan. Maksudnya apa? Memiliki bentuk dalam lafadznya. Annahu yadhharu fil kalimati, bahwasanya dia nampak dalam kata. Nutqan, baik dalam pengucapan, wa khattan, dan dalam penulisan. Dia nampak. Pengucapan nampak. Ana. Kemudian dorob tu. Ana, yaitu yang munfasilnya. Dorobtu, itu yang muttasilnya, ya sama-sama baris. Nampak dalam pengucapan. Dan dalam penulisan antum tulis dorobtu, tu-nya antum tulis. Ana, ananya antum tulis. Katai masalan, seperti ta, contohnya min qaulika, dari perkataanmu dorobtu, fa innaha tuntaku wa tuktabu. Maka sesungguhnya domir tersebut dari kata dorobtu diucapkan dan ditulis. Ya, taknya diucapkan dan ditulis. Wa qawluhu katai kumtu ila akhirih. Yang mana itu katai kumtu? Coba antum lihat matan. Itu yang fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqa'u ba'da illa katai kumtu wa kafi akramaka. Oke, udah ketemu? Lihat ke syarahnya. Ai fa kullun minha domirun muttasilun. Setiap darinya adalah domir muttasil. Qumtu, taknya domir muttasil. Akramaka, kaknya domir muttasil.
Al-awwalu marfu'ul mahalli, yang pertama marfu kedudukannya ya, qumtu tu ya, dia marfu sebagai fa'il. Wasani mansubun, dan yang kedua dia mansub ya sebagai maf'ul bi, akramaka ka ya, mansub sebagai maf'ul bi. Wala yubtada'u bihil kalamu, dan tidak dimulai dengannya ucapan, kalimat ya, kalimat enggak bisa dimulai dengannya. Fala yuqalu tuqama, tidak dikatakan tuqama. Wala ka akrama, dan tidak juga ka akrama. Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, dan tidak dapat jatuh setelah illa dalam ikhtiar. Ya, ikhtiar adalah selain syair, selain kebutuhan syair, fi darurati syi'ri ya. Selain fi darurati syi'ri. Ya, seperti ini tulisan biasa ikhtiar, enggak bisa jatuh setelah illa. Fala yuqamu maqama illatu, maka enggak dikatakan maqama illatu, wala ma akrama illaka, li'anna al-araba wada'athu muttasilan bi'amilihi fala yaqa'u qablahu wala ba'dahu mafsulan anhu. Perhatikan di sini. Kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz kok dia enggak bisa memulai kalam, enggak bisa jatuh setelah illa, dia nempel terus dengan fiil? Maka di sini kata pensyarah, li'annal araba wada'athu muttasilan bi'amilihi, karena bahwasanya orang Arab meletakkannya muttasilan, dalam keadaan bersambung dengan amilnya. Ya udah, karena ilmu nahwu itu mengambil kaidahnya dari percakapan orang Arab. Orang Arab ketika mengucapkan domir ini, dia selalu berbentuk muttasil dengan amilnya, bersambung dengan amilnya. Maka ini dikatakan domir muttasil. Enggak pernah orang Arab memulai ucapannya dengan domir ini, dan tidak juga jatuh setelah illa. Fala yaqa'u qablahu wala ba'dahu mafsulan anhu, tidak jatuh setelahnya, itu setelah amil. Qablahu kembali ke amil. Fala yaqa'u qablahu, tidak jatuh sebelumnya. Tadi Anda terjemahan apa? Setelahnya ya? Apa sebelumnya? Setelah. Fala yaqa'u qablahu, tidak jatuh sebelumnya, yaitu sebelum amil. Wala ba'dahu, dan tidak juga setelahnya. Setelah amil enggak bisa, dia pasti nempel. Mafsulan anhu, terpisah darinya ya, tidak bisa. Fala yaqa'u qablahu, tidak jatuh sebelum amil, dan juga tidak setelahnya, dalam keadaan terpisah darinya, tidak, pasti terus nempel. Wa qawluhu fil ikhtiyari ay fi ghairi daruratin, yaitu pada selain kebutuhan syair. Wa amma fiha fayaqa'u ba'daha, adapun pada syair, yaitu kebutuhan syair, fayaqa'u ba'daha, maka bisa jatuh setelahnya, yaitu bisa jatuh setelah illa. Ba'daha, setelah illa. Ha itu kembali ke illa, ditulis di atas domir ha, yaitu illa. Contohnya apa dalam syair yang domir muttasil bisa jatuh setelah illa? Yaitu dalam perkataan penyair ka qaulihi wa manubali idza ma kunti jaratana. Wa manubali, kami tidak peduli apabila selama kamu adalah tetangga kami. Kami tidak peduli apabila selama kamu, yaitu perempuan Kunti, selama kamu tetangga kami. Ini tentang kekasih ya. Alla yujawirana, biarpun tidak ada tetangga, illa ki, kecuali kamu, dayyaru, di antara rumah-rumah, yaitu kami tidak peduli. Yang penting kamu gitu berada di sisi kami. Saksi pembahasan kita adalah illaki. Di sini dia bisa jatuh setelah illa karena di kebutuhan syair. Tapi dalam selain syair nggak bisa dia jatuh setelah illa. Fa innal kafa fi illaki dhamirun muttasilun wa qad waqa'at ba'da illa.
Lakin fi halati darurati syi'ri. Lihat tuh di situ. Fa innal kafa fi illaki, maka sesungguhnya kaf pada illaki, kafnya dhamir muttasil dia. Waqat waqa'at ba'da illa, dan dia jatuh setelah illa. Lakin fi halati darurati syi'ri, akan tapi hal itu dalam keadaan kebutuhan syair. Idz law qila illa anti bidhamiril munfasili badal muttasili lan kasaral baitu. Ya, kebutuhan syair. Idlau qila illa anti, karena apabila dikatakan illa anti, ya kalau dikatakan wa manubali idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa anti, tuh enggak nyambung jadinya. Kalau dikatakan illa anti bidomiril munfasili, dengan domir munfasil, badal muttasili, pengganti dari muttasil, lan kasaral baitu, niscaya akan pecah baitnya. Itu tidak nyambung. Nyambungnya dengan apa? Illaki. Maka di sini tidak mengapa karena kebutuhan syair. Kemudian kata pensyarah fidallah ta'ala wa qauluhu ana mu'minun. Ya, kalau kita lihat di matan, coba lihat di matan. Wal munfasilu huwa ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqa'u ba'da illa nahu ana taqulu ana mu'minun. Wa maqama illa ana. Lihat lagi ke syarah. Hadza mithalun lidhamiril munfasili al-muftatahi bihi nutqu. Ini contoh untuk dhamir munfasil yang dibuka dengannya ucapan. Ya, ucapan bisa dibuka dengannya ana mu'minun, anta mu'minun, huwa mu'minun. Dan juga bisa jatuh setelah illa. Wa maqama illa ana, wa maqama illa anta, wa maqama illa huwa. Mithalun lidhamiril munfasili al-waqi'i ba'da illa fil ikhtiyari. Contoh untuk dhamir munfasil yang jatuh setelah illa dalam ikhtiar selain syair. Dan dalam Al-Quran, anta maulana, lihat dulu. Anta, ya berarti bisa mengawali kalam. Kalam bisa diawali dengannya. Juga wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Di situ juga bisa jatuh setelah illa, maka itu dia adalah dhamir munfasil. Mudah insyaallah. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.